Halo sahabat Bos, senang sekali ya di kesempatan hari yang cerah ini ada saya Hani di 104,2 Bos FM yang akan hadir dalam sebuah acara spesial selama 1 jam, yaitu acara Bincang-Bincang Bos FM bersama dengan Panitia Sinode Kevikepan Santo Petrus dengan topik Menuju Sinode Kevikepan Santo Petrus, Sumber Daratan dan Kerinci. Sahabat Bos, sebagai informasi ya bahwa Kevikepan Sumber Daratan dan Kerinci akan mengadakan sinode pada tanggal 14 sampai 16 Oktober 2025 di Gedung Bergamin Padang. Nah, untuk siaran kita saat ini bisa sahabat Bos dengarkan ya melalui streaming kita di www.radiobosfm.com atau bisa juga melalui aplikasi Play Store di Bos FM Padang, dan akan disiarkan ulang melalui YouTube dan juga Facebook Komsos Padang. Nah, di studio Bos FM telah hadir tamu kita yang akan kita ajak berbincang-bincang seputar Sinode Kevikepan Sumber Daratan dan Kerinci. Baiklah, di depan Hani saat ini ada 3 tamu kita, dan kita akan berkenalan dulu ya. Baik, yang pertama boleh dari sebelah kiri dulu, baru ke kanan. Perkenalkan, nama saya Romo Bagus. Di Sinode Kevikepan saya menjadi sekretaris panitia Sinode. Ya, terima kasih. Baik, Pastor Bagus. Iya, dan orangnya memang benar-benar bagus. Oke, berikutnya tamu kita. Iya, saya nama lengkap Pastor Matius Tateburuk. Iya. Jadi di Kevikepan ini saya sebagai ketua Fikep dan juga sebagai ketua Sinode Kevikepan di paroki di Kevikepan kita Santo Petrus Sumber Daratan Kerinci ini. Baik, Pastor Matius. Iya. Dan sebelahnya lagi? Iya, perkenalkan saya Pak Karyadi, Pak Bernardus Karyadi. Iya. Di panitia Sinode, sebetulnya sebagai anggota dari paroki Santa Maria Bunda Yesus. Tetapi nanti dalam rangka pelaksanaan Sinode, saya diminta untuk duduk di tim perumus bersama dengan Romo Andre dan teman-teman, tetapi juga di tim panitia pengarah bersama Romo Matius, Romo Sarno, dan teman-teman lainnya. Demikian, terima kasih. Iya, terima kasih untuk perkenalannya. Yang pertama, Hani ingin bertanya kepada Ketua Panitia yang sekaligus juga Ketua Kevikepan Sumber Daratan dan Kerinci, Pastor Matius. Siap, Pastor? Siap. Oke. Nah, Pastor, Ya. mungkin ada juga ya sahabat Bos atau umat Katolik di Sumatera Barat dan juga Kerinci mungkin yang belum paham betul apa itu sinode. Jadi mungkin Pastor bisa sampaikan arti sinode dan juga kevikepan itu apa. Baik, Pastor. Ya, baik. Sebenarnya kan kalau sinode ini sebenarnya udah kita mulai tahun 2021. Oke. Yang kita sebut dengan musyawarah pastoral atau muspas. Jadi sinode ini sebenarnya adalah musyawarah pastoral atau percakapan bersama dengan umat untuk melihat apa-apa saja yang perlu dibenahi di lingkungan gereja kita, secara khusus itu di Keuskupan Padang dan lebih rinci dia ke Kevikepan masing-masing. Jadi sinode ini adalah cara gereja untuk mengevaluasi diri, mengoreksi diri apa-apa saja dari katakanlah tugas 5 tugas gereja yang dulu kita percakapkan. Misalnya ada katekese, ada liturgi, ada koinonia, diakonia, dan martiria, yang kemudian juga kan dipadatkan menjadi sinode. Jadi sinode ini memperbincangkan kembali tanpa katakanlah mengulang apa yang sudah
dipersoalkan, diperbincangkan sebelum-sebelumnya. Lalu kita mencoba untuk di sinode ini melihat hal-hal apa saja yang mau kita tingkatkan, kita perbaiki di sinode ini bersama dengan umat secara khusus di kevikepan kita Sumber Daratan Kerinci ini. Ya. Baik. Lalu kevikepan itu apa, Pastor? Lalu kalau kevikepan sendiri itu kan keuskupan kita itu kan luas, Iya. mulai dari Mentawai sampai kita ke Riau. Betul. Lalu kemudian dari sekian banyak paroki-paroki, lalu kemudian Bapak Uskup mencoba untuk mengelompokkan atau membuat bagian dari keuskupan ini yang lebih kecil supaya lebih gampang untuk dibenahi, dibina atau dikontrol sehingga menjadi kevikepan. Jadi kevikepan ini bagian dari keuskupan kita. Kalau katakanlah bagian terkecil dari keuskupan yang ada di keuskupan kita ini, maka yang disebut dengan kevikepan. Jadi di kevikepan ini dipimpin oleh seorang viket, seorang viket atau vikaris episkopal. Ini yang di keuskupan kita. Jadi di keuskupan kita ini terdapat 3 kevikepan. Ada kevikepan Mentawai, ada kevikepan Sumber Daratan Kerinci, dan ada kevikepan Riau. Baik. Jadi ini kurang lebih pemahaman kita tentang kevikepan adalah pembagian terkecil dari keuskupan kita supaya lebih gampang untuk didampingi, dibina, diarahkan berdasarkan pastoral masing-masing. Dengan demikian di kevikepan ini uskup kita sebenarnya mau mengharapkan kekhasan masing-masing vikep ini atau kevikepan ini apa. Mungkin di Riau ini punya kekhasannya sendiri, lalu apa-apa saja yang menjadi sasaran atau arah pendampingan mereka. Termasuk juga kita di Kerinci ini, di kevikepan Sumber Daratan Kerinci ini mungkin punya kekhasannya sendiri yang berbeda dengan di kevikepan Kepulauan Mentawai. Jadi masing-masing itu punya nuansanya atau gayanya sendiri berdasarkan situasi dan kondisi masing-masing di kevikepannya, begitu Mbak. Baik. Lalu berikutnya, Pastor, apa latar belakang diadakannya sinode kevikepan ini? Kalau latar belakangnya itu sebenarnya kan kita melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh almarhum Monsinyur Martinus Situmorang berdasarkan musyawarah pastoral. Lalu kita melihat ada beberapa bagian yang sebenarnya yang harus kita benahi, yang harus kita bicarakan. Ya seperti yang saya katakan tadi bahwa dari 5 tugas gereja ini mungkin masih ada beberapa hal yang harus kita tingkatkan. Makanya kan Bapak Uskup kita yang sekarang ini Monsinyur Vitus Rubianto Silicin itu mengharapkan bahwa umat kita di Keuskupan Padang dan secara khusus di kevikepan kita masing-masing, bagaimana kita berusaha untuk semakin peduli, semakin mandiri, dan harus nampak buahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu ditekankan oleh Bapak Uskup kita pada kesempatan sinode ini adalah semakinnya itu, semakin peduli, semakin mandiri, dan semakin nampak buahnya bahwa kita tidak hanya bergumul dengan persoalan-persoalan yang sebelum-sebelumnya kita hanya sekedar katakanlah mengeluh tetapi mesti membongkarkan diri, memperlihatkan buahnya dalam kehidupan kita sehari. Ini sebenarnya kan latar belakang dibuatnya sinode kevikepan ini. Bapak Uskup menginginkan supaya umat kita di kevikepan yang ada di Keuskupan Padang ini memperlihatkan buahnya. Jadi gerakan kita itu bagaimana kita semakin peduli, semakin mandiri, dan nampak buahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini kurang lebih latar belakang yang diharapkan oleh Bapak Uskup kita. Baik, Pastor. Lalu sasaran atau tujuan yang ingin dicapai apa dari sinode ini? Iya, jadi sasaran atau tujuan yang mau dicapai itu sebenarnya itu kan kita semakin mandiri. Jadi
gereja kita di Keuskupan Padang ini meskipun terdiri dari katakanlah tiga kepikepan ini. Nah, jadi bagaimana gerakan kita bersama-sama sebagai di sinode ini memang tempat kita berbeda-beda, tetapi bahasa yang diharapkan atau bahasa yang harus kita olah bersama adalah sinodenya ini, musyawarahnya itu. Lalu bagaimana kita di kepikepan ini yang kita harapkan adalah bagaimana kemandirian umat, bagaimana kepedulian umat, terutama misalnya kan ketika kita berbicara tentang kepedulian. Jadi kalau salah satu contoh misalnya bagaimana kita peduli terhadap mereka yang lansia, yang cacat atau yang tidak mampu secara fisik, atau juga peduli dengan orang-orang yang katakanlah kita tersingkirkan. Itu salah satu kepedulian kita. Kemandirian kita juga kan berkaitan dengan bagaimana tenaga kerja, tenaga pastoral yang kita coba untuk rekrut, mendampingi, membina, dan kemudian juga kan bagaimana kita mandiri dalam konteks juga kan soal fasilitas peribadatan, fasilitas. Jadi tidak lagi katakanlah yang Bapak Uskup harapkan, kita tidak lagi menjadi pengemis terhadap apa yang kita butuhkan di paroki kita masing-masing. Ini sebenarnya kan kemandirian dalam berbagai pihak. Sebenarnya juga kan itu yang diharapkan oleh Uskup kita almarhum Martinus Situmorang, bagaimana kemandirian umat dalam berbagai hal. Jadi umat ini tidak lagi menjadi katakanlah pengemis di keuskupannya sendiri, tapi bagaimana dia menghidupi sendiri paroki, rayonnya, stasinya, sehingga dia artinya keuskupan kita ini menjadi berkembang karena partisipasi bersama. Ya. Lalu dalam kemandirian ini kan mesti ada bagaimana kita mau berjalan bersama sebagai umat Tuhan. Jadi apa yang sudah disampaikan tadi itu tidak melulu bahwa masing-masing kita berjalan sendiri, tetapi berjalan bersama sesuai dengan semangat sinodal yang disampaikan oleh para uskup kita, bagaimana kita berjalan bersama seluruh aspek keuskupan kita, paroki-paroki kita, dan umat kita yang ada di stasi, di paroki, di rayon-rayon kita. Ini sasaran yang diharapkan oleh Bapak Uskup kita, begitu. Baik, Pastor. Lalu bagaimana cara atau proses untuk mencapainya? Iya, jadi di kepikepan kita Sumber Daratan itu kami panitia, secara khusus panitia itu mencoba untuk merumuskan tema itu, tema yang diangkat oleh atau disampaikan oleh Bapak Uskup kita pada pembukaan Sinode Kepikepan pada bulan Juli yang lalu, 2024, itu bagaimana gereja yang semakin mandiri, kemudian semakin peduli dan semakin berbuah. Lalu sasarannya itu kan kami panitia mencoba untuk merumuskan pendalaman ini di rayon-rayon dengan 4 pendalaman di stasi kita, di paroki-paroki kita. Dari 4 pendalaman ini diharapkan di masing-masing paroki itu menjalankan, merenungkan apa yang menjadi persoalan-persoalan kita. Jadi dari keempat ini merumuskan apa-apa saja yang kita rasa masih kurang di kepikepan kita, di paroki kita masing-masing. Lalu itu materi. Lalu kemudian ada juga kita kegiatannya apa. Kegiatannya itu bagaimana masing-masing paroki ini itu merumuskan apa saja yang mereka lakukan secara bersama-sama di parokinya. Lalu kemudian itu ada gerakan. Jadi ada gerakan yang kalau kita sebut dengan gerakan ini, kita harapkan di kepikepan ini ada gerakan bersama. Misalnya kan peduli terhadap salah satu contoh konkret. Bagaimana masing-masing umat kita ini punya gerakan untuk memberi sedikit penghasilannya untuk membantu seminaris kita, atau membantu anak-anak kita yang perlu membutuhkan dana. Jadi ada, kita coba lah misalnya kan, salah satu contoh misalnya sudah ada beberapa paroki-paroki yang punya gerakan bersama, itu adalah membantu para seminaris.
atau seminari lah kita bagaimana pembiayaan hidup mereka di sana, apa yang kita rasa kurang. Lalu kemudian juga kan salah satunya adalah kalau ada anak-anak kita di paroki kita atau di keuskupan kita bisa membantu meringankan biaya pendidikan mereka. Lalu di beberapa paroki itu juga kan sudah memulai dengan yang disebut dengan ASAK, ayo sekolah, ayo kuliah. Jadi mereka udah punya dana sedikit, lalu dibantu untuk supaya anak-anak kita ini bisa melanjutkan sekolah pendidikannya di tempat lain. Jadi mesti ada gerakan, atau juga kan gerakan kepedulian terhadap masyarakat atau umat kita. Kalaupun mungkin sedikit, kalau ada yang dilapas atau mungkin yang disingkirkan atau kepada orang tua, ada gerakan bersama bagaimana kita membantu keluarga turun. Jadi ada gerakan bersama. Lalu di sisi lain juga kan kita mau mencoba untuk melihat bahwa apa kegiatan. Jadi di KPKPAN Sumber Daratan itu kita mencoba untuk mengulang kembali apa yang sudah dilakukan KPKPAN Sumber Daratan ini, lebih pada soal kaum muda kita. Kepada kaum muda kita itu juga kan hal-hal yang sudah disampaikan itu mereka memperoleh pemahaman tentang apa itu sinode, apa itu KPKPAN kita, lalu bagaimana orang muda kita ini diarahkan peduli tentang dirinya sendiri. Bagaimana kaum muda ini bukan hanya dia merasa bangga atas karena saya kaum muda lalu selesai, tetapi bagaimana dia peduli dengan lingkungannya, dengan orang-orang yang berbeda keyakinan, berbeda dengan katakanlah pemahaman, lalu juga kan dia peduli dengan orang-orang yang katakanlah orang tuanya sendiri, dengan masyarakat sendiri, bagaimana kaum muda ini punya gerakan bersama untuk membantu orang-orang yang sesamanya di parokinya. Jadi Katolik membantu Katolik begitu, kalau boleh saya katakan begitu. Jadi orang muda yang sudah kita kegiatannya sudah berjalan pada tanggal 5 sampai 7 September yang lalu, juga kita sudah mengarahkan mereka supaya kaum muda kita itu punya hati untuk semakin peduli terhadap katakanlah gereja di parokinya sendiri atau dengan umat yang ada di stasinya atau di rayonnya, di lingkungannya itu. Ini sebenarnya bahwa cara kita untuk mencapai itu menuju gereja yang peduli, yang semakin mandiri dan berbuah, itu semakinnya itu harus kita bina mulai juga dari kaum muda. Kaum muda ini kan kelompok katakanlah yang punya kekuatan tersendiri untuk menggerakkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena itu pengalaman kita bahwa kalau di suatu paroki tidak ada kaum mudanya sama dengan gereja yang sunyi senyap. Betul, iya Pastor. tidak ada gerakannya. Itulah cara KPKPAN Sumber Daratan itu bagaimana mengarah atau menuju apa yang kita inginkan, bagaimana paroki kita atau keuskupan kita semakin mandiri, peduli dan berbuah. Baik Pastor, itu tadi ya, Sahabat Bos, penjelasan dari Pastor Matius selaku Ketua Panitia sekaligus Ketua KPKPAN Sumber Daratan dan Kerinci. Kita beralih ke tamu berikutnya, yaitu ada Sekretaris Sinode, yaitu Pastor Benediktus Bagus. Panggilannya Pastor Bagus. Pastor, sebagai Sekretaris Panitia, bagaimana kesiapan panitianya? Ya, panitia itu mungkin perlu disampaikan juga bahwa panitia sinode itu yang terbentuk awal itu kan panitia tahun sinode KPKPAN, yang selanjutnya disebut panitia inti. Itu ada 3 orang pastor dan 9 orang awam, termasuk dalamnya suster. Itu yang merancang terutama merancang bahan pendalaman pertemuan umat itu. Kemudian bulan lalu itu telah dibentuk kepanitiaan untuk acara puncak Sinode KPKPAN yang di Bergamin itu terdiri dari panitia pengarah, panitia SC kita sebut,
kemudian panitia pelaksana atau panitia OC. Iya. Panitia pengarah itu diketuai oleh Pastor Matius sebagai VCAP, dan panitia pelaksana itu diketuai oleh Bapak Matias Herdianto Sujono. Oke. Ya. Nah, untuk kesiapan panitia sendiri itu panitia sudah berkumpul itu tanggal 28 Agustus yang lalu. Oke. Ya, untuk pembagian tugas, ya, untuk pengenalan awalnya, dan ke depan mungkin akan ada rapat khusus untuk merancang bagaimana kegiatan puncak sinode kevikepan Sumber Daratan dan Kerinci ini dilaksanakan. Baik. Itu secara khusus oleh panitia SC. Demikian. Oke. Lalu bolehkah kami tahu bagaimana proses sinode kevikepan ini dijalankan? Sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Pastor Matius, Iya, betul. tetapi mungkin baik saya jelaskan secara singkat bahwa proses ini sudah dimulai sejak Juli tahun 2024 yang lalu dengan promulgasi pembukaannya, dan kemudian panitia inti mempersiapkan bahan pertemuan umat itu sambil juga meminta masukan dari ahli, narasumber ahli yang disampaikan itu dalam pertemuan imam tanggal 13 sampai 15 November 2024. Oke. Lalu setelah final, bahan pertemuan umat itu disampaikan, disosialisasikan kepada para fasilitator dari setiap paroki di Kevikepan Sumber Daratan dan Kerinci pada tanggal 7 Desember 2024. Dan pertemuan umat itu sendiri diadakan mulai Januari sampai Agustus ya di tahun ini, dengan 4 tema pokok yang tadi disampaikan: membangun persekutuan Kristiani, partisipasi aktif dalam liturgi, mengambil bagian dalam karya misi, dan berjalan bersama. Nah, proses pertemuan umat itu sendiri berlangsung dengan 3 kegiatan utama. Yang pertama, mendalami dokumen. Iya. Dokumen yang kami ambil itu adalah hasil Sinode para Uskup 2022 di Keuskupan Padang untuk gereja lokal Keuskupan Padang, yang kemudian menjawab pertanyaan yang pada dasarnya ada 2 pertanyaan pokok di situ. Yang pertama adalah hal-hal yang menggembirakan, yang kedua hal-hal yang perlu mendapat perhatian serius. Artinya umat diajak untuk melihat situasi di dalam rayon, di stasi, di paroki itu bagaimana, kemudian disampaikan dalam forum, kemudian dicatat, dan kemudian merancang gerakan bersama untuk wilayah, untuk rayon, untuk stasi itu ya. Nah, hasilnya itu dirangkum di tingkat paroki dulu, kemudian dikumpulkan kepada panitia inti itu bulan lalu, akhir bulan lalu. Kemudian setelah dirangkum oleh panitia inti, kemudian diperbaiki di bahasanya dan seterusnya, tanggal 5 September yang lalu saya sebagai sekretaris panitia mengirimkannya kepada Pastor Vikjen Romo Sarno. Itu tanggal 5 September yang lalu. Itu pertemuan umat ya. Kemudian juga di dalamnya juga dirancang seperti yang disampaikan oleh Pastor Vikep, ada temu OMK Kevikepan Sumber Daratan dan Kerinci pada tanggal 5 sampai 7 September 2025. Itu bisa dikatakan sinodenya orang muda. Oh iya. Sinodenya OMK se-Kevikepan Sumber Daratan dan Kerinci. Kegiatannya itu ada pendalaman tentang sinode, lalu apa itu sinode dan bagaimana sinode itu diimplementasikan atau diaktualisasikan dalam kehidupan kaum muda. Kemudian juga ada kegiatan bersama seperti bakti sosial, pertandingan olahraga, festival seni, dan terutama juga perayaan Ekaristi. Ya. Nah,
yang menarik adalah bahwa para peserta itu tidak tinggal di satu tempat khusus, ya, tetapi para peserta itu disebar di rumah-rumah umat yang ada di Stasi Mahakarya, Pusat Paroki Pasaman Barat, dan di Stasi Opir, ya. Jadi supaya umat juga, supaya para peserta juga sedikit banyak mengenal, mengalami, merasakan bagaimana tinggal di rumah-rumah keluarga itu. Dan bulan depan, tanggal 14 sampai 16 Oktober akan diadakan puncak Sinode Kevikepan. Baik, Pastor. Jadi sejauh ini yang sudah dilakukan antara lain itu, atau ada lagi yang ingin disampaikan sejauh ini, apa yang sudah dilakukan? Sekarang ini panitia sedang menghimpun data peserta sinode dari paroki-paroki. Oh begitu. Ya. Dan sejauh ini sudah ada 6 paroki yang mengirimkan datanya. 3 lain masih menunggu, gitu ya. Dan juga sambil itu panitia merancang kegiatan dan anggaran yang diperlukan untuk acara puncak Sinode Kevikepan Sumber Daratan dan Kerinci itu. Baik. Selanjutnya kita akan ajukan beberapa pertanyaan ya kepada salah satu tim perumus, yaitu Bapak Karyadi yang sudah hadir di studio pada hari ini. Pak Karyadi? Ya. Oke. Pak, kalau boleh tahu nih, kapan tim perumus ini mulai bekerja? Kalau tim perumus ini biasanya kerjanya yang terakhir. Karena yang merumuskan ya. Tetapi saya pikir kami akan mulai bekerja itu sebenarnya sejak tanggal 14. Jadi mulai 14, mulai dengan sinode itu kan, kami pasti akan mendengar, melihat seluruh proses, kalimat-kalimat apa yang terungkap. Demikian juga ketika hari kedua, ketika akan ada pemaparan dari para ahli, kami juga akan perhatikan apa yang dirumuskan oleh para notulis, hasil dari pemaparan para ahli itu. Dan akhirnya pada hari terakhir, hari ketiga, tanggal 16, kami tim perumus pasti akan kumpul bersama untuk membuat satu rumusan yang agak lengkap tentang sinode kita ini, tentang hasilnya, tentang harapannya, dan seterusnya. Saya kira demikianlah tahapan-tahapan atau jadwal yang akan kami lalui sebagai tim perumus. Baik, lalu apa saja yang dirumuskan, Pak? Kami sebetulnya belum bertemu. Oh begitu. Tetapi bisa dibayangkan bahwa yang akan dirumuskan antara lain ya, menurut saya. Pertama, hasil dari pertemuan umat. Yang ada 4 pertemuan itu, yang tadi sudah disebut oleh Pastor Matius dan Pastor Bagus, yang berkenaan dengan persekutuan, berkenaan dengan partisipasi umat khususnya dalam liturgi, lalu berkenaan dengan ambil bagian dalam karya misi dan berjalan bersama. Tiap-tiap pertemuan itu kan ada 2 yang diajukan, hal apa yang menggembirakan, hal apa yang masih perlu mendapat perhatian serius. Jadi setidaknya dari tiap-tiap pertemuan itu atau tiap-tiap tema itu kami akan merumuskan yang menggembirakan apa, yang masih perlu mendapatkan perhatian serius apa. Lalu kemudian kita nanti akan membuat rekomendasinya. Jadi berdasarkan kesimpulan dan masukan para ahli, kita mau membuat rekomendasi dalam hal persekutuan di Kevikepan Santo Petrus ini mau apa. Dalam hal misalnya partisipasi dalam liturgi kita mau apa. Lalu dalam hal ambil bagian dalam karya misi kita mau apa. Demikian pula dalam hal berjalan bersama kita mau apa. Jadi kita akan rumuskan rekomendasi-rekomendasi untuk kita. Jadi rekomendasi itu dihasilkan dari kita, diolah oleh kita, dan untuk kita hidupi nantinya di paroki-paroki kita, di stasi, di rayon kita. Yang
arahnya adalah menuju kepada apa yang diharapkan oleh Bapak Uskup dalam surat gembala. Menjadi gereja yang makin peduli, mandiri, dan berbuah. Baik. Demikian. Baik. Setelah terlaksana kegiatan Sinode Kefikepan dalam tahun ini, apa tantangan utama yang dihadapi umat maupun para perumus sinode dalam setiap paroki? Nah, silahkan dijawab dulu. Pertanyaan pertama, apakah Pastor Matius atau Pak Karyadi atau Pastor Bagus? Ketua Silahkan. Kalau kita bilang tantangan apa yang akan dihadapi di kemudian hari kan kita belum persis tahu ya. Tetapi kita akan mendapatkan hal-hal yang katakanlah akan, apakah dia akan menjadi tantangan atau kemudian kesulitan kita sesudah kita melaksanakan pertemuan sinode puncak itu di tanggal 14 sampai dengan 16 Oktober yang akan datang. Nanti kemudian tim perumus akan merumuskan apa-apa saja yang menjadi persoalan-persoalan di paroki-paroki kita atau di stasi-stasi kita, sehingga dari situ kita akan mendapatkan katakanlah ini ada kesulitan apa, ini ada tantangan apa, kemudian bagaimana ini melaksanakannya di kemudian hari. Itu baru kita dapatkan kalau kita sudah merumuskan, karena kan sinode ini bukan dia selesai sinode lalu selesai, karena kita masih mengevaluasi kembali. Betul. Apa yang menjadi tantangan kita, dan itu akan kita tetap berjalan. Maka gereja kita itu senantiasa dia berjalan, merumuskan, melihat kembali dan mengevaluasi diri supaya gereja kita di Keuskupan Padang ini semakin peduli, semakin mandiri dan semakin berbuah. Dari buahnya itu yang kita harapkan, bahwa buahnya itu mungkin saat ini mungkin kalau kita pakai istilah yang disampaikan oleh Yesus dalam kitab suci mungkin masih 5% atau 20%, belum sampai dia ke 50 atau 100%. Tetapi mungkin tapi gejalanya atau tanda-tanda bahwa kita sudah mulai berbuah itu sudah mulai kita coba. Mengapa diadakan sinode kefikepan kali ini? Karena kita mau mencoba untuk menjawabi apa yang sudah pernah kita bicarakan atau kita rumuskan pada 2021 juga hampir kurang lebih tema yang kita rumuskan itu sama. Makin mandiri, peduli, dan berbuah. Jadi buahnya ini kan mungkin masih sekian persen lah. Jadi persen-persen yang masih kecil ini yang harus kita tingkatkan di kemudian hari. Itu menjadi tantangan kita sesudah pertemuan kita di Sinode Kefikepan di tanggal 14 sampai dengan 16 Oktober yang akan datang. Mudah-mudahan lah nanti rumusan-rumusan yang menjadi persoalan kita ini akan dilemparkan kembali kepada kita untuk melihat kembali. Mungkin bahasanya sinode, tetapi yang kita lihat itu kan apa yang menjadi persoalan-persoalan di kemudian hari, tantangan kita. Tantangan gereja, maksudnya tantangan gereja Keuskupan Padang kita ini apa saja yang menjadi persoalan-persoalan kita. Ini dari kalau menurut emak saya ya, artinya kan belum bisa kita, tetapi kan kita akan mendapatkan sesudah pertemuan puncak dari Sinode Kefikepan Sumber Daratan Kerinci ini. Mungkin Pak Karyadi bisa menambahkan sedikit. Ya. Kalau saya tidak salah tangkap tadi kan apa tantangan setelah sinode ya. Betul. Sinode belum selesai. Jadi prosesnya itu sekarang masih mempersiapkan pelaksanaan sinode pertemuan akbar yang nanti dirancang bulan depan tanggal 14-16 Oktober. Baik. Nah, baru nantilah kita akan lihat tantangannya apa ternyata dari rangkuman hasil sinode dari tiap-tiap paroki itu. Demikian. Apa harapan bersama setelah kegiatan terlaksananya Sinode Kefikepan dalam melaksanakan misinya? Harapan bersama setelah terlaksananya Sinode Kefikepan ini dalam melaksanakan misinya. Siapa menjawab, Romo? Boleh ketiganya, enggak apa-apa, biar saling melengkapi. Jadi kalau harapan itu kan sesuatu yang katakanlah ada sesuatu yang harus kita tuju. Benar bahwa kalau harapan yang
di KPKPAN kita dan sinode KPKPAN kita ini kan seperti yang sudah dirumuskan oleh Bapak Uskup sebenarnya kan pada awal atau surat gembala pembukaan sinode KPKPAN menuju gereja yang semakin peduli, mandiri dan berbuah. Jadi semakinnya itu harapannya, yang kita harapkan itu kan harapannya apakah umat kita ini sesudah pertemuan atau sinode KPKPAN di tanggal 14 sampai dengan 16 ini sudah semakin peduli kah umat kita di Keuskupan Padang terutama di KPKPAN kita Sumber Daratan Kerinci itu, atau sudah semakin mandiri kah umat kita ini, atau mungkin belum. Lalu kemudian sebenarnya kan buahnya itu kan kita lihat di akhir dari dua kegiatan gitu, apakah semakin peduli, apakah semakin mandiri, lalu buahnya itu kan sebenarnya kan buah itu kan puncak yang harus kita lihat di kemudian hari itu. Betul. Jadi kalau misalnya kan belum kita lihat buahnya itu, ya harus kita coba untuk mengevaluasi kembali. Sebenarnya kan harapan kita itu kan seperti apa yang diharapkan oleh Bapak Uskup kita di surat gembala pembukaan sinode KPKPAN itu. Jadi masih silahkan boleh dilengkapi. Dalam bahasa yang sederhana dan lingkup yang lebih kecil, harapannya adalah kalau rayon menjadi rayon yang makin peduli, mandiri dan berbuah. Setasi menjadi setasi yang makin peduli, mandiri dan berbuah. Demikian juga paroki menjadi paroki yang makin peduli, mandiri dan berbuah. Itulah harapan kita. Dalam hal karya misi ya diharapkan kita semua terlibat dan ambil bagian dalam pewartaan dalam karya misi, menebar kebaikan bagi orang lain, bagi masyarakat di sekitar kita. Saya kira itulah. Demikian. Sebelum kita akhiri kebersamaan ini, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan narasumber kita untuk sahabat BOS, terutama untuk umat Katolik di wilayah Sumber Daratan dan Kerinci. Silakan, mulai dari mana pesan-pesan yang ingin disampaikan? Dari ketua. Harus ketua dulu. Baik. Ya, kalau dari saya sebenarnya harus kita lihat bahwa pelaksanaan Sinode KPKPAN Sumber Daratan Kerinci di tanggal 14 sampai dengan 16 Oktober yang akan datang, yang kita undang itu tidak semua umat. Jadi terbatas. Kalau menurut panitia itu mengundang hanya 10 orang per paroki. Jadi tidak berarti bahwa umat yang lain tidak pintar atau apa. Karena ini kan soal kapasitas tempat dengan hal-hal lain yang membuat kita membatasi orang-orang yang hadir pada pertemuan itu. Jadi tidak merasa diri bahwa yang diundang itu lebih dekat dengan gereja atau lebih banyak imannya, tapi kan ini karena soal fasilitas yang kita miliki, kemudian banyak yang lain yang membuat kita terbatas karena jumlah kita. Kalau kita katakanlah ada 10 orang per paroki kali 9 paroki itu ada 90. Betul. Sehingga kan jumlah tempat yang juga kita pakai itu memungkinkan untuk dibergamin. Tidak seperti ketika kita mengadakan muspas itu ada sekian ratus orang. Tetapi kan kita di KPKPAN ini lebih jumlahnya lebih sedikit. Kita harapkan orang-orang yang kita minta atau kita utus per paroki itu adalah orang yang bisa bersama-sama dengan panitia merumuskan bersama apa yang kita laksanakan di kemudian hari itu. Itu harapan saya supaya tidak merasa bahwa ada yang tersingkirkan. Tetapi kan ini sebenarnya arahnya itu kan kita serahkan kepada pastor paroki masing-masing untuk memilih siapa-siapa yang akan ikut dalam pertemuan Sinode KPKPAN ini tanggal 14 sampai dengan 16 yang akan datang. Baik. Mungkin dari silakan mungkin dia. Dari Pak Karyadi atau dari Pastor Bagus, pesan-pesan yang ingin disampaikan. Baik. Untuk Pak Karyadi, betul. Berdoalah untuk kita. Gitu. Sehingga acara sinode nanti berjalan baik, lancar, dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang aktual, artinya sesuai dengan kenyataan, lalu bisa kita jalankan semua itu dengan baik.
untuk menjadi gereja yang makin peduli, mandiri, dan berbuah. Amin. Iya, Pastor Bagus, pesan terakhir untuk sahabat BOS dan umat kita. Menyambung apa yang disampaikan oleh Pastor Matius dan Bapak Karyadi, memang karena keterbatasan tempat maka tidak semua diundang. Itu maka umat baik mendukung pelaksanaan sinode ini dengan doa dan juga memberi dukungan dalam arti bahwa berjalan bersama itu memang kedepannya mungkin akan ada perbedaan pendapat bagaimana gereja kita harus hidup, ya. Dinamika gereja itu kan setiap orang punya pandangan, persepsi tentang masing-masing tentang gereja. Namun baik kembalilah untuk memaknai arti sinode itu sendiri, yaitu berjalan bersama, bahwa walaupun kita berbeda-beda pandangannya, persepsinya, baiklah kita tetap berjalan bersama, karena itu memang salah satu hakikat gereja. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah kita perbincangkan di kesempatan hari ini bisa menambah wawasan kita dan juga kita lebih memahami. Kita berharap mudah-mudahan sinode Kefikepan, Sumber, Daratan, dan Kerinci yang akan diadakan pada bulan Oktober nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, saya Hani pamit. Kita bertemu kembali di lain kesempatan. See you and bye-bye.